Oke Sobat Koispedia, sekarang aku udah barengan sama Om Faisal dari Onelito Koi Farm. Gimana sih caranya buat penghobis supaya bisa tahu kalau kualitas ikan yang dia beli itu sesuai sama foto atau video yang dikirimkan sama dealer atau sellernya gitu. Karena kan banyak yang kualitas foto dan video yang nggak sesuai sama aslinya lah kasarnya gitu. Berarti fotonya atau videonya lebih bagus daripada aslinya? Ya, gitu kurang lebih. Nah, jadi mau tanya nih Om, sebenarnya tuh ada nggak sih klasifikasi khusus gitu untuk para penghobis nih, terutama teman-teman hobis yang baru gitu kan, untuk sebelum mulai terjun dan kerajingan sama koi itu tuh ada step-step awalnya nggak sih Om? Oke, berarti sebelum saya jawab pertanyaan pertama ya, berarti kan lebih kepada step awalnya gimana sih gitu kan ya. Sebenarnya saya selalu balikin lagi ke penghobi tujuannya memelihara koi ini kemana nih? Oke. Karena kan koi ini kan namanya kualitas ada yang level paling bawah sampai paling atas. Nah, saya biasanya ngebaginya gini, level yang dimana yang penting gue punya koi aja deh. Gitu, yang sekedar yang penting di rumah happy lah lihat ikan, buat mempercantik taman misalkan gitu. Atau yang kedua, memang udah naik levelnya itu yang lebih kita sebutnya lebih ke pond quality. Dimana ikan kita buat di kolam yang lebih serius, terus kualitas ikannya juga memang lebih bagus gitu. Ya syukur-syukur kita rawat dengan baik, nanti suatu saat dia makin besar bisa mencapai untuk bisa diikutsertakan dalam koi show gitu. Jadi memang ada step-stepnya ya Om ya. Jadi betul. Sebelum para hobis memutuskan untuk pengen memelihara koi di rumah atau mungkin di dealer juga gitu ya, itu tuh harus diketahui sebenarnya motif awalnya tuh apa ya? Iya, gitu. tujuannya nih gitu. Tujuan awalnya tuh karena apa? kalau misalkan kita memang, oh saya cuman maunya piara yang spek show, misalkan gitu. Nah, spek show ini memang ikan yang memang ready to show. Nah, biasanya kalau ready to show seperti ini, kita juga menyarankan ke klien kita untuk ya udah di azukari atau kita yang keeping. Karena kalau misalkan contoh misalkan si penghobi ini dari luar daerah Pulau Jawa. Sedangkan show kan lebih banyak di Pulau Jawa. Betul. Kalau misalkan setiap kali ada show ikannya diterbangkan ke tempat kita karantina, kita handling, terus kita bawa show, nanti pulang lagi wah itu kasihan ikannya. Nah, jadi kita lebih menyarankan ya udah kita yang pelihara di sini. Nanti sampai waktu di mana owner bilang yang ini udah deh, udah cukup nih keliling-keliling show-nya nih, bawa pulang ya. Nah baru kita bawa pulang, kita kirim. Nah itu namanya kita azukari. Nah terus yang kedua kalau pertanyaannya bagaimana mensiasatinya gitu kan, jangan sampai nih kita udah lihat oh fotonya bagus, videonya oke, kok begitu datang seperti ini. Nah, yang paling pertama adalah kenali dulu si seller atau dealernya. Terus kita sebagai buyer nih meyakinkan diri kita apakah memang ini seller atau dealer yang memang kompatibel ya, memang bisa dipercaya gitu. Karena ya semua bisa ngomong, semua bisa bilang, oh kita begini, kita begitu. Namanya juga jualan ya. Itu kan nomor satu ya kalau kita pedagang kan. Tapi apakah benar? Belum tentu. Makanya buat teman-teman hobi semuanya nih atau teman-teman Koispedia di luar sana, kalau misalkan kalian pengen lihat langsung kualitas ikan yang ready to show atau bahkan kualitas show ya Om ya, itu bisa datang langsung ke The 16 Kois Festival 2024 bertempat di ICC tanggal 26 sampai 28 April 2024. Nah di sana teman-teman bakalan ngeliat ya banyak banget ikan-ikan bagus, kualitas show, kualitas Grand Champion ya kan. Kualitas juara dan ataupun ikan-ikan yang kualitasnya bagus tapi mungkin belum sempat juara gitu ya Om ya. Jadi, itu
itu juga salah satu sarana buat kita melatih mata kita tuh. Betul. Kalau mau memilih ikan yang buat show atau kualitas bagus lah ya, kita bilang tadi ya, buat latihan mata. Iya, betul. Nah, paling gampang adalah ya melihat ikannya bagus-bagus. Om, pertanyaan terakhir nih. Turun nggak nanti di Kois Festival? Pasti dong. Pasti. Saya udah mempersiapkan, kemarin ngitung-ngitung, kayaknya sih minimum 20-an ekor. 20 ekor turun. Buat Kois, saya selalu ready to support. Wih, gitu. Mantap. Jadi, Kois kalau udah bilang Kois Festival, saya pasti akan semaksimal mungkin saya bawa ikan. Nah, biasanya Onelito turunnya di kelas apa, Om? kalau saya rata-rata ya, size-nya itu di kisaran 50 up. Oh, 50 up. Okay. Jadi, saya tahu kapasitas kita. Kita nggak bawa ikan kecil. Kenapa? Karena kan kita memang ikan-ikan kita langsung dari Jepang. Dan rata-rata ikan dari Jepang itu kalau ngelawan ikan lokal Indonesia untuk size kecil, ikan Jepang berat untuk melawan. Agak kurang ya? Ya, karena memang beda ya, beda karakter gitu. Makanya ikan-ikan saya selalu persiapkan untuk yang size-nya tuh 50 up. Oke, wow, gitu. Mantep banget. Berarti persiapannya bukan cuma dari mepet-mepet, tapi udah dari jauh-jauh hari Onelito sudah mempersiapkan ikan-ikan dengan kualitas show yang bisa teman-teman lihat di The 16 Kois Festival 2024. Terakhir Om, closing. Kalau misalkan ada penghobis yang kepengen punya ikan dengan kualitas GC, ada tipsnya nggak? Harus ngapain? Nah, tar dulu saya jelasin dulu ya. GC itu kan gelar ya. Ada yang GC misalkan di ukuran 65.000 kalau kelas ganjil. Ada juga kan Grand Champion over 80 misalkan gitu ya. Jadi bukan berarti yang di size misalkan kelas ganjil di 55 champion itu juga bukan GC. Sebenarnya semuanya champion. Nah, jadi jangan terpengaruh, wah itu mah nggak GC. Bukan, karena GC itu biasanya level tertinggi di show itu di kelas yang paling besar biasanya begitu. Tapi panitia kadang-kadang mengadakan, oh ada double GC berarti di 65 sama over 80 misalkan gitu, atau over 85 gitu. Nah ini juga harus clear di situnya dulu. Nah tapi kalau yang kita bilang, apakah ada tips untuk memilih ikan yang champion lah kita bilang gitu ya, pastinya potensi. Ada ya, semua ikan yang kita bilang spek champion itu kalau dari saya pertama adalah body dalam artian body di sini ya secara anatomi bodinya itu harus bener gitu, dari mulai head, shoulder sampai ke tail tube. Jadi nanti keseluruhan bodinya ini proporsionalnya gimana? Itu termasuk sirip dayungnya sesempurna mungkin. Nah yang kedua skin quality. Jadi body sama skin quality ini nggak bisa lepas. Yang kalau di koi pasti udah banyak yang tahu, istilahnya adalah harus shine. Warnanya rata dari kepala sampai ekor, putihnya bener-bener putih. Sasi kiwanya juga harus memenuhi persyaratan. Nah kalau pattern buat saya bonus. Karena bagi saya koi itu bukan soal pattern yang pertama, bagi saya bonus. Tentunya kita pengen body bagus, skin bagus, pattern bagus. Tapi buat dapetin sampai ke titik pattern bagus ini sangat-sangat amat sulit karena makin rare barangnya, makin mahal harganya. Jangan lupa kalau misalkan pengen sekali lagi nih ngelihat seperti apa sih kualitas champion, nah langsung aja datang ke The 16 Kois Festival 2024 tanggal 26 sampai 28 April 2024 bertempat di ICC Bogor. Om, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah boleh ngobrol-ngobrol nih soal bagaimana cara memilihkan untuk para hobis yang mungkin baru pengen mulai hobi ikan koi. Ditunggu di Kois Festival. Semoga ikannya bisa pada juara semua. Amin. Amin. Oke deh, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Tetap di Koispedia yang awam jadi paham. Bye-bye.